Peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar itu masih ada, saudara-saudara. Masih terbuka, lebar. Ya, bisa lebar, bisa sempit. Tapi intinya Indonesia harus mengalahkan Korea Utara atau minimal menahan imbang. Dan itu nanti juga masih tergantung dari hasil Taiwan, hasil Kyrgyzstan, hasil juga dari pertandingan di grup lain. Karena akan ada 4 peringkat 3 terbaik yang ikut lolos. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, kita bahas, kita analisis, kita perbincangkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di seputaran negara-negara tetangga, di seputaran negara-negara jiran, di seputaran negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Uganda, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, semua akan kita bicarakan, semua akan kita ulas, semua akan kita analisis dengan santai dan serius, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun tidak berguna, baik yang konyol maupun yang membosankan. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk hari ini saudara-saudara, untuk hari ini kita akan membicarakan peluang hitung-hitungan sistem regulasi yang diterapkan di Asian Games 2022 di Hangzhou ini tentang tim yang berpotensi lolos dari fase grup ke fase knockout. Hitung-hitungannya Indonesia ini nanti akan seperti apa saudara-saudara. Setelah mengalahkan Kyrgyzstan 2-0 dan dikalahkan Taiwan 0-1. Sementara pada pertandingan lain Korea Utara mengalahkan Taiwan dan Korea Utara juga mengalahkan Kyrgyzstan. Ini posisi Indonesia akan seperti apa saudara-saudara? Apakah Indonesia punya peluang lolos ataukah Indonesia harus mengemban misi mustahil atau bagaimana? Dan berdasarkan regulasi yang diterapkan itu seperti apa saudara-saudara? Nah, itu akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Pada pertandingan kedua di grup F ini saudara-saudara di Asian Games 2022 Hangzhou. Asian Games-nya namanya Asian Games 2022 tapi digelar 2023. Ya itu karena tahun lalu Cina sedang dalam karantina, ada COVID lah begitu. Jadi harus mundur tahun ini saudara-saudara. Nah, dari 2 pertandingan yang sudah dijalani itu saudara-saudara, Indonesia mengalahkan Kyrgyzstan dan baru saja dikalahkan Taiwan. Kekalahan itu otomatis berdampak pada posisi Indonesia di klasemen sementara di grup F. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga di klasemen karena yang digunakan adalah sistem head to head saudara-saudara. Normalnya Korea Utara kemarin mengalahkan Kyrgyzstan, sebelumnya mengalahkan Taiwan. Jadi Korea Utara punya 6 poin. Ini klasemen normal ya saudara-saudara ya, klasemen normal ya. Kita bicara klasemen normal, bukan klasemen yang hanya melibatkan 3 tim ya. Ini klasemen normal melibatkan 4 tim, ini berarti Korea Utara ada di atas dengan 6 poin, kemudian Taiwan ada di posisi kedua dengan 3 poin, Indonesia ada di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Kyrgyzstan ada di posisi terakhir dengan 0 poin. Kenapa Taiwan lebih bagus posisinya dari Indonesia? Walaupun selisih golnya itu Taiwan itu minus 2 atau minus 1. Pokoknya selisih golnya bagus Indonesia karena Indonesia mengalahkan Kyrgyzstan 2-0 dan kalah dari Taiwan 0-1. Sementara Taiwan itu kalau nggak salah kalah 0-2 dari Korea Utara dan menang 1-0 atas Indonesia. Tetapi aturan yang diterapkan adalah head to head. Head to head, jika ada tim yang poinnya sama itu berlaku sistem head to head. Itu berarti Indonesia
head to head-nya kalah dengan Taiwan kan. Nah, berarti Indonesia harus berada di bawahnya Taiwan, saudara-saudara, di klasemen. Jadi Indonesia ada di peringkat ketiga, Taiwan ada di peringkat kedua, Korea Utara ada di peringkat pertama, Kirgistan ada di peringkat keempat. Kemudian saudara-saudara, kemudian dengan kompetisi yang grupnya tidak sama jumlah pesertanya. Jadi ada 6 grup kan, ada 6 grup. Kemudian ada grup yang berisi 4 tim, ada grup yang berisi 3 tim. Kemudian di perjalanannya ada grup yang hanya berisi 2 tim karena 2 tim lainnya mengundurkan diri dengan alasan ya tidak punya pemain. Karena ini bukan kalender FIFA, jadi pemain-pemain mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Nah itu, jadi berlaku sistem penghitungan yang cukup unik. Nah, begini, nanti di klasemen akhir ini ya, tim yang menjadi juru kunci, tim yang menjadi peringkat keempat itu, peringkat terakhir jika ada grupnya 4 itu tidak dihitung. Juru kuncinya tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya tim peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 di grup yang berisi 4 tim ya. Ini harap diingat. Jangan salah paham. Sementara di grup yang berisi 3 tim ya, otomatis semuanya akan dihitung. Sementara grup yang akhirnya hanya berisi 2 tim, itu grup yang berisi Uzbekistan dan Hong Kong, itu kedua tim itu akan ditandingkan aja. Ditandingkan kalau nggak salah 2 kali. Tetapi 2 tim itu sudah otomatis mengamankan tiket ke babak 16 besar. Jadi juara runner up itu otomatis akan lolos. Sementara grup yang lain tetap berlaku sistem peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Dan kemudian dengan mundurnya 2 tim Afghanistan dan Suriah di grupnya Hong Kong dan Uzbekistan itu, berarti nanti akan ada peringkat ketiga terbaik itu bukan 6 grup yang dihitung, melainkan hanya 5 grup saudara-saudara. Jadi di grupnya yang mundur tadi, grupnya Afghanistan dan Suriah yang mundur itu, mereka otomatis hanya ada 2 tim yang lolos otomatis, Hong Kong dan Uzbekistan. Sementara peringkat tiganya tidak akan disertakan dalam penghitungan peringkat 3 terbaik. Jadi dari 6 grup hanya ada 5 grup yang peringkat 3-nya dihitung untuk penghitungan lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Begitu kira-kira. Ambil contoh di grupnya Indonesia, saudara-saudara. Kita ambil contoh di grupnya Indonesia. Di grupnya Indonesia itu kan berarti di grup F itu berarti kan Korea Utara ada di posisi pertama dengan 3 poin. Nah, kita menghitungnya berdasarkan Kirgistan, saudara-saudara. Kirgistan tidak dihitung sebagai peringkat keempat, juru kunci. Jadi berarti kan Korea Utara itu punya 3 poin, berada di peringkat pertama. Sementara Taiwan itu punya 3 poin juga di peringkat kedua karena mengalahkan Indonesia. Sementara Indonesia itu 0 poin, saudara-saudara. Tidak punya poin karena dia mengalahkan Kirgistan kan. Berarti Kirgistan tidak dihitung. Nah, itu. Ini berarti nanti Indonesia harus mengalahkan Korea Utara untuk mendapatkan 3 poin. Tetapi saudara-saudara, nantinya jika pada akhirnya Taiwan dikalahkan Kirgistan dan dengan skor yang lumayan lah, sehingga Taiwan akan menjadi juru kunci, itu berarti Indonesia akan mendapatkan 6 poin jika mampu mengalahkan Korea Utara. Paham tidak saudara-saudara? Rumit ya, saya juga bingung. Begitu. Jadi ini nanti masih akan saling keterkaitan. Indonesia bisa saja lolos dengan hanya 3 poin, bisa juga lolos dengan 6 poin. Itu nanti masih akan tergantung dari Taiwan melawan Kirgistan. Tetapi jika Taiwan nanti berhasil mengalahkan Kirgistan, otomatis kan berarti Korea Utara punya poin 3, Taiwan punya poin 3, Indonesia punya poin 3. Berarti nanti head to head selisih gol akan menjadi penghitungan. Sementara nanti di peringkat ketiga itu juga akan dihitung lagi dengan tim-tim yang lain dari grup lain, dari 4 grup lain. Dan untuk saat ini saudara-saudara, Indonesia itu ada di peringkat kedua daftar peringkat 3 terbaik. Indonesia ada di bawah, kalau nggak salah itu ada di bawah Thailand, saudara-saudara.
Pertanyaannya adalah kapan perhitungan tadi itu dilakukan, saudara-saudara? Perhitungan itu tadi akan dilakukan nanti ketika semua tim sudah memainkan pertandingan. Jadi ketika fase grup sudah selesai. Fase grup sudah selesai itu nanti baru seperti itu. Baru peringkat keempatnya tidak dihitung. Tetapi untuk saat ini, saudara-saudara, untuk saat ini di pertandingan kedua ini tadi, saudara-saudara, di pertandingan kedua itu klasemennya ya masih biasa, masih seperti biasa karena peringkat keempat masih dihitung, peringkat paling bawah masih dihitung. Jadi Korea Utara ada di posisi pertama dengan 6 poin, Indonesia ada di posisi kedua dengan 3 poin, Taiwan ada di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Kirgistan ada di posisi keempat dengan 0 poin. Indonesia punya selisih gol kalau nggak salah plus 1. Sementara Taiwan itu minus 1. Nah, sementara Kirgistan minus 3. Dan jika ini yang terjadi, saudara-saudara, di penghitungan peringkat 3 terbaiknya, Indonesia tidak masuk ke situ karena Indonesia masih menjadi runner up. Jadi saat ini di perhitungan peringkat 3 terbaik itu di situ ada Taiwan di posisi pertama, kemudian ada Thailand, Qatar, Vietnam, dan Myanmar. Ini di klasemen normal, saudara-saudara, ya, harus digarisbawahi ya, jangan salah paham, di klasemen normal. Karena nanti ketika di klasemen terakhir itu nanti, itu nanti masih akan, karena kan sekarang kita belum bisa menentukan apakah Kirgistan akan menjadi juru kunci atau Taiwan yang akan menjadi juru kunci. Karena baik Taiwan maupun Kirgistan itu bisa saja menjadi juru kunci. Bahkan Indonesia itu juga bisa menjadi juru kunci, saudara-saudara. Itu jadi nanti penentuannya terakhir, dan berharap saja Indonesia mengalahkan Korea Utara. Itu yang paling aman, saudara-saudara, itu yang paling aman. Kalau Indonesia mengalahkan Korea Utara ya sudah, seperti yang saya hitung tadi di sebelumnya, itu berarti kan peluang Indonesia amat sangat besar sekali untuk lolos ke babak 16 besar, baik sebagai peringkat 3 terbaik atau sebagai runner up atau bahkan mungkin saja sebagai juara grup, saudara-saudara. Indonesia lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara, siapa lawannya? Siapa lawannya? Ini menarik, saudara-saudara. Jadi nanti lawannya kalau Indonesia menjadi juara grup atau runner up grup, itu akan menghadapi lawan dari grup E. Grup E itu di situ ada Korea Selatan, ada Thailand, kemudian ada Bahrain, dan ada Kuwait. Korea Selatan itu hampir pasti kemungkinan besar akan menjadi juara grup E. Itu berarti dia akan bertemu dengan runner up dari grup F. Kalau runner up grup F-nya Korea Utara, ini kan berarti ada derby. Derby semenanjung Korea. Itu menariknya di situ. Kemudian nanti runner up grup E itu ketemu juara grup F. Kalau bisa siapa saja, kemungkinan runner up-nya itu bisa Thailand, bisa Bahrain, bisa Kuwait. Kalau Indonesia menjadi juara grup F. Tetapi saudara-saudara, kalau Indonesia hanya menjadi peringkat 3 terbaik di grup F, berarti lawannya adalah dari grup C. Grup C itu kemungkinan Uzbekistan atau Hong Kong. Karena Uzbekistan atau Hong Kong ini belum bertanding. Mereka akan ditandingkan dua kali, istilahnya home and away. Kenapa seperti itu ya? Karena seperti yang saya bilang tadi, Afghanistan dan Suriah mundur, sehingga grup C hanya menyisakan 2 tim. Dan tidak mungkin juga kemudian AFC melakukan pengundian ulang, karena mundurnya itu ketika kompetisi sudah mau jalan, saudara-saudara. Kompetisi sudah mau jalan, sehingga hanya menyisakan 2 tim. Dan seperti yang waktu itu kualifikasi Piala Asia U23 2022, saudara, kalau saudara ingat, waktu itu Australia, Indonesia, Tajikistan atau mana itu. Itu kan juga ada 2 tim mundur, sehingga Indonesia dan Australia ditandingkan 2 kali home and away di Tajikistan mainnya kalau nggak salah. Dan Indonesia kalah dan imbang sehingga gagal. Ini juga sama di grup C ini, Uzbekistan dan Hong Kong akan bertanding 2 kali. Walaupun dua-duanya sudah pasti lolos ke babak 16 besar, hanya untuk menentukan siapa yang jadi juara grup, siapa yang jadi runner up grup. Kalau juara grup nanti ketemu peringkat 3 terbaik dari grup F, saudara-saudara. Untuk mengalahkan Korea Utara, saudara-saudara, Indonesia harus memperbaiki diri. Harus mengevaluasi kekalahan dari Taiwan.
Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kenapa? Karena waktu melawan Taiwan, aduh permainannya buruk sekali. Waktu melawan Kirgistan itu sebenarnya juga tidak terlalu bagus lah, khususnya di babak pertama. Karena banyak salah passing, salah indian, wajar lah. Karena mereka baru berkumpul, belum beradaptasi, jarang main bersama, bukan pemain utama yang seharusnya tampil. Ya, karena bukan kalender FIFA itu. Tetapi kan waktu Kirgistan lumayan beruntung karena bisa mencetak 2 gol yang menentukan. Sementara waktu Taiwan itu mainnya buruk sekali, jelek sekali. Umpan sering salah. Kemudian begini, para pemain sering melakukan dribble, permainan individualis yang menurut saya tidak terlalu penting. Akibatnya banyak momentum yang hilang. Jadi kalau Anda terlalu sering menggiring bola, sering mendribble bola, sering menggocek bola, berusaha untuk selalu membawa bola di kaki Anda, itu momentumnya hilang. Nanti teman Anda yang sudah dalam posisi yang bagus akan tidak mendapat bola. Bola mentah, bisa dipatahkan lawan, bisa gagal lah, intinya seperti itu. Jadi itu yang harus diperbaiki, bermainlah yang simple, sederhana. Umpan 1-2, umpan 1, bergerak. Setelah umpan bergerak. Kemudian dari sayap jangan terlalu banyak menggiring. Ketika ada kesempatan mengumpan, kasih umpan ke tengah. Di tengah juga sama, penyerang, striker, gelandang yang semuanya punya kesempatan untuk menembak, tembaklah dari dalam kotak penalti, dari luar kotak penalti, tembak. Jadi jangan terlalu sering berpikir, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak itak-itik, nanti bola hilang. Karena kalau bermain dengan individualis itu, saudara-saudara, ini saya kasih tahu ya, kalau bermain terlalu individualis itu lawan bisa mudah membaca. Strategi lawan itu tidak perlu strategi yang rumit-rumit. Cukup ditunggu saja, cukup di-marking dengan ketat. Kemudian ditunggu kesalahannya, ditunggu blunder lah. Itu dan itu yang terjadi waktu melawan Taiwan. Compact defense Taiwan sulit dibendung karena para pemain Indonesia terlalu bermain individualistis, saudara. Saya amati, saudara-saudara, permainan Korea Utara ini sebenarnya tidak terlalu istimewa lah. Mereka masih jauh dari tetangganya Korea Selatan. Masih jauh dari negeri Asia Timur lain seperti Jepang maupun tuan rumah Cina atau Arab Saudi, jauh. Level Korea Utara ini ya sebenarnya ya sama-sama dengan Indonesia lah. Tidak berbeda jauh dengan Thailand, tidak berbeda jauh dengan Vietnam, tidak berbeda jauh dengan Malaysia, tidak berbeda jauh dengan Myanmar. Rata-rata. Jadi mereka punya kekuatan ada pada daya juang yang bagus. Kemudian power mereka bagus, saudara-saudara. Kemudian mereka punya pemain-pemain sayap yang lincah, yang cukup cepat untuk bermanuver. Kemudian, yang saya perhatikan adalah Korea Utara itu bermain cukup efektif. Bola diumpan. Mereka sangat jarang menampilkan keterampilan individu pemainnya. Itu yang saya lihat. Mereka juga bisa menusuk, kemudian melakukan throw pass dari tengah, tiba-tiba bola sudah ada di depan. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh Indra Safri dengan sebaik-baiknya. Karena kalau itu gagal diantisipasi ya, wassalam, saudara-saudara. Dan saya yakin Indonesia akan berubah di pertandingan melawan Korea Utara karena ini menentukan. Para pemain akan bermain jauh lebih bagus, jauh lebih disiplin, dan jauh lebih berguna di sektor penyerangan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang peluang, tentang kesempatan, tentang chance, tentang kemungkinan, tentang bagaimana Indonesia harus bersikap supaya bisa lolos atau tidak lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022, saudara-saudara. Ini berkat kekalahan dari Taiwan kemarin. Sebenarnya kalau Indonesia bisa mengalahkan Taiwan, saudara-saudara, Indonesia akan lolos, sudah kemungkinan besar punya potensi untuk lolos ke babak 16 besar Asian Games. Nah, tetapi karena karena kalah sudah maka semuanya akan ditentukan pada pertandingan terakhir melawan Korea Utara hari Minggu. Dan itu juga masih tergantung dari pertandingan Taiwan melawan Kirgistan. Dan masih pula tergantung dari hasil pertandingan di grup lain. Karena nanti dari 6 grup ini, saudara-saudara, 6 grup ini juara dan runner up
akan otomatis lolos ke babak 6 besar plus 4 peringkat 3 terbaik. Dan uniknya dari 6 grup ini hanya akan ada 5 peringkat 3 di peringkat 3 grup yang dihitung. Karena satu grup itu grupnya yang berisi Suriah dan Afghanistan yang mengundurkan diri itu tidak dihitung. Karena hanya tersisa 2 tim, Uzbekistan dan Hong Kong kalau nggak salah. Di situ mereka dua udah otomatis lolos ke babak berikutnya. Jadi hanya ada 4 dari 5 peringkat 3 terbaik. Itu artinya sebenarnya kesempatan lolos itu besar, saudara-saudara. Kesempatan lolos besar. Makanya akan tergantung dari pertandingan melawan Korea Utara. Kalau Indonesia menang sajalah, itu kemungkinan terbesar akan lolos. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Saya sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Sampai mulut saya berbusa-busa, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!